Ya, shalom semuanya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Sangat dikasih Tuhan, amin. Nah, tema sore hari ini luar biasa nih saudara. Yang saya percaya ini akan menjadi berkat buat kita semuanya, yaitu melihat seperti Allah melihat. Dan saya rindu Bapak Ibu Saudara mengalami hal-hal yang luar biasa sore hari ini, amin. Sehingga sore hari ini akan menjadi sore yang sangat luar biasa buat kita semuanya dan berdampak dahsyat ya. Sebelum kita melanjutkan mendengar kebenaran firman Allah, senggol kiri kanan saudara dulu ya. Ayo bangun ya kan, ya sadar ya. Kita lagi dengar firman Tuhan, amin. Karena ada banyak orang kadang-kadang badannya ada di gereja saudara ya, tapi pikirannya ada di mana? Di tukang bubur, di tukang siomay, di tukang nasi uduk gitu ya. Ya saya berharap khotbahnya cepet-cepet nih, takut uduknya keburu habis gitu ya. Jadi pikirannya ada di mana-mana, tapi saya rindu hari ini badan saudara ada di sini, pikiran saudara juga ada di sini, amin. Ya, fokus dengan firman Allah karena ini akan jadi berkat buat setiap kita ya. Oke, kita mulai dengan tema melihat seperti Allah melihat yang terambil di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayatnya yang kelima. Saya percaya ini akan berdampak dahsyat bagi kita semuanya, amin. Sehingga kita bisa menyadari siapa kita yang sebenarnya di dalam Kristus. Karena ketika Bapak Ibu Saudara menyadari siapa saudara di dalam Kristus, itu akan berdampak sangat luar biasa dalam hidup kita. Ada sesuatu yang dahsyat yang saudara akan dapat nikmati di hari-hari perjalanan hidup saudara. Dikatakan di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai yang kelima, dikatakan di sini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi segala berkat rohani sudah diberikan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Amin. Kayaknya kurang yakin. Amin. Segala berkat rohani ini dampaknya luar biasa. Bukan cuma duit, saudara, ya, bukan cuma uang, ya. Tapi ini merupakan sebuah berkat yang membuat Bapak Ibu Saudara mengalami hari-hari saudara dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita, ketenangan, ya, hal-hal yang luar biasa. Sehingga Bapak Ibu Saudara akan menjalani keberadaan hidup saudara yang dipenuhi dengan kehadiran Tuhan yang luar biasa. Amin. Ayat yang keempat dilanjutkan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Tahukah saudara, saudara dipilih oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan. Jadi Bapak Ibu Saudara sudah ada di pikiran Allah, di hati Allah sebelum dunia dijadikan. Saudara adalah orang-orang yang luar biasa, amin. Saudara adalah orang-orang yang berharga. Saudara udah ada di pikiran Allah sebelum dunia ini dijadikan. Sebelum segala sesuatu ada, Allah sudah mikirin saudara. Amin. Allah sudah naruh itu di hati saudara. Siapa saudara? Orang-orang yang sangat dikasihi Allah. Amin. Jadi inilah yang harusnya menjadi kesadaran buat kita. Siapa saudara? Saudara adalah orang-orang yang Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi saudara ini orang-orang yang terpilih. Jadi single kiri kanan saudara, gini-gini kita orang pilihan, amin. Haleluya ya. Jadi ternyata kita ini udah dipilih sebelum dunia ini dijadikan. Udah ada di pikirannya Allah, udah ada di hati Allah. Kitanya belum muncul, tapi udah ada di pikirannya Allah. Wow, betapa berharganya Bapak Ibu Saudara. Betapa luar biasanya Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, ayat yang kelima dikatakan, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk apa? Menjadi anak-anaknya sesuai dengan apa? Kerelaan kehendaknya. Wow, luar biasa ya. Jadi Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Dan di dalam kasih dikatakan di sini, Ia telah menentukan kita Bapak Ibu Saudara untuk menjadi anak-anaknya melalui karya Kristus. Wow, luar biasa ya. Jadi Allah ingin setiap kita menyadari siapa kita yang sebenarnya di dalam Kristus. Wah, luar biasa ya. Jadi ini penting buat Bapak Ibu Saudara sadari. Sehingga dengan demikian ketika kita tidak memahami hal ini kita akan menjadi pribadi yang tidak ngerti kita ini siapa. Kemana arah tujuan kita. Karena ada banyak orang sekarang lahir ya, lalu gedenya jadi pedagang, jadi pengusaha, lalu jadi apa lagi ya Bapak Saudara? Lalu menikah, punya anak, tua, mati. Ya udah. Nggak ada lagi
yang dia lakukan sebagai sebuah tujuan dalam kehidupannya. Karena tujuan hidupnya Bapak Ibu Saudara, mereka tekankan di dalam kondisi apa yang mereka lakukan. Kalau pedagang, mereka identitasnya apa? Pedagang. Kalau mereka dokter, identitasnya apa? Dokter. Kalau mereka pemborong, tukang bangunan, mereka identitasnya apa? Pemborong. Lumayan ya kasta-kasta yang saya sebutin ini. Pas jatuhnya ke kulit, Bapak Ibu Saudara, kan rada gak enak ya. Jadi identitasnya apa? Orang identitas kita sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ya. Bukan sebagaimana apa adanya kita yang sesungguhnya, Bapak Ibu Saudara. Sehingga dengan demikian, apa yang menjadi tujuan Bapak Ibu Saudara dipengaruhi dengan situasi kondisi yang saudara lakukan. Kita harus memahami bahwa ternyata Tuhan memiliki sebuah keberadaan yang lebih daripada apa yang kita lakukan. Bahkan apa yang kita lakukan belum tentu sebagaimana apa yang Allah inginkan. Sehingga kita harus memahami dulu Bapak Ibu Saudara tentang keberadaan siapa kita di dalam Tuhan. Sehingga dengan demikian kita akan memahami hal-hal yang luar biasa ini untuk supaya apa yang menjadi destiny-nya kita itu jelas banget gitu buat kita. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu Saudara tidak dipengaruhi dengan apa yang kau lakukan. Pekerjaanmu bisa ganti. Sekarang jadi pedagang, besok jadi apa? Iya, besoknya lagi bisa berubah lagi. Identitas kita jadi berubah. Kalau identitas kita ditentukan oleh apa yang kita lakukan. Tapi kita mau belajar pada sore hari ini bahwa ternyata identitas kita, siapa kita di dalam Tuhan, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Sehingga Bapak Ibu Saudara ketika menyadari hal ini akan berdampak luar biasa. Nah, banyak orang menetapkan identitasnya melalui apa yang dia lakukan ini, bukan melalui siapa dia sebenarnya di dalam Kristus. Harusnya identitas saudara ya sesuai dengan kebenaran firman Allah ini Bapak Ibu Saudara, yaitu ya di mana keberadaan kita di dalam Kristus yang membuat kita akan memahami banyak hal. Ya, jadi kita ditetapkan identitas kita bukan melalui apa yang kita lakukan, melainkan siapa kita yang sebenarnya di dalam Kristus. Jadi dengan demikian maka kita harus melihat dan menyadari siapa kita dulu di dalam Kristus. Kalau kita belum memahami hal itu, kita nggak ngerti apa yang menjadi destiny-nya kita, apa yang menjadi tujuannya kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan merancangkan hal-hal yang luar biasa ini, menjadikan kita orang-orang yang luar biasa. Ya. Nah, untuk itu kita harus Bapak Ibu Saudara menyadari dulu siapa Bapak kita. Ketika engkau menyadari siapa Bapakmu, Bapak Ibu Saudara, maka engkau akan mengetahui siapa saudara yang sesungguhnya. Amin. Jadi siap-siap diberkati, amin. Iya, saya ngulirkan saudara, siap-siap diberkati lebih lagi, amin. Iya, kasih tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa ya. Nah, untuk ini saya ingin membawa Bapak Ibu Saudara untuk dapat melihat apa yang harusnya saudara lihat. Nah, banyak orang melihat menggunakan kacamata, ya. Kacamatanya yang beda-beda nih. Ada dua kacamata yang saya sebut di sini. Sunglasses, ya, kacamata hitam untuk supaya saudara, ya, menutupi apa terang, supaya saudara nyaman, nutupi terang. Kalau saudara pakai kacamata ini berarti kacamata gelap. Nah, kalau saudara pakai kacamata gelap, saudara nggak bisa melihat terang. Yang satunya lagi kacamata glasses, ya, kacamata Kristus. Kacamata ini yang membawa saudara untuk dapat melihat terang. Karena saudara sebagai gereja Tuhan, saudara adalah kumpulan orang-orang yang sudah dipanggil dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Amin. Kalau saudara pakai kacamata gelap ini, saudara pakai kacamata hitam gelap, itu saudara nggak bisa melihat terang. Ya. Jadi ketika saudara hari-hari ini dalam perjalanan hidupmu, saudara nggak bisa melihat itu. Ya. Kacamata gelap ini menutupi kita dari terang, sehingga kita nggak menyadari siapa kita. Tetapi kalau saudara pakai kacamata glasses, membantu kita melihat terang siapa saudara di dalam Kristus. Ini penting.
Nah, ketika kita salah di dalam menyadari ya keberadaan kita, maka kita akan menjadi ya saudara, korban dari gaya hidup dunia hari-hari ini yang terus ditawarkan, yang membuat kita lupa siapa kita di dalam Kristus. Bayangin, dunia sekarang nawarin banyak hal, saudara, yang membuat saudara enggak siapa kita. Ya. Ada yang nawarin tas yang mereknya H, ada yang tawarin tas yang mereknya LV, ada yang nawarin tas yang mereknya A, B, C. Ya, gitu. Jadi kalau saudara pakai tasnya GSYA, ya, karena itu hadiah Natal, ya gitu. Ya mungkin saudara akan nutupin saudara, ya, gitu. Karena beda kasta ini kelihatannya, begitu. Dan kita kalau tidak memiliki tas H, tas LT, tas apa, rasanya kita bukan golongan orang-orang yang ada di situ. Kita adalah orang-orang yang beda. Bahkan kita memiliki kasta yang lebih rendah. Dunia membawa saudara mengarahkan pada identitas. Kita harus punya tas-tas itu supaya identitas kita jadi orang-orang yang the head, orang-orang yang punya. Ya, kalau nggak punya, kira-kira kita di kelas mana? Kelas bawah katanya, saudara. Dunia mengarahkan kita kepada hal-hal demikian sehingga kita lupa siapa identitas kita di dalam Kristus. Bahwa kita adalah orang-orang yang berharga luar biasa. Amin. Karena kita ditebus bukan dengan emas, perak, dan permata, tapi kita ditebus oleh darah Yesus yang mahal. Amin. Jadi ketika engkau menyadari hal ini, maka saudara harusnya siapa engkau di dalam Kristus. Jadi kalaupun pakai tas GSYA hadiah Natal, kita enggak minder di kalangan orang-orang yang tasnya luar biasa. Amin. Karena saudara tahu identitasmu di dalam Kristus itu mahalnya luar biasa. Amin. Jadi senggol kiri kanan saudara, ternyata kamu tuh berharga. Amin. Ya, lebih dari merek apapun. Amin. Haleluya. Ya, berikan tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa ya. Jadi ketika kita salah di dalam menyadari hal ini, maka kita akan menjadi korban, Bapak Ibu Saudara, dari derasnya arus itu hasil dunia yang coba membuat kita lupa siapa diri kita. Kita tidak bisa melihat seperti Tuhan melihat kita. Apa sih yang Tuhan lihat dari diri kita? Ya. Ketika kita tidak dapat melihat siapa kita di dalam Kristus, ya, maka seringkali ini yang membuat kita tidak menyadari ada tujuan Tuhan yang luar biasa dalam diri kita. Kita akan terbawa oleh arus keberadaan dunia ini. Dia ke kanan, dia ke kiri. Dulu yang hebat tuh ini, sekarang yang hebat ini. Wah, gonta-ganti, saudara. Kita ngikut sana, ngikut sini, sampai kita lupa identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Amin. Amin, saudara, amin. Hari ini long weekend. Kalau anak-anak Tuhan sadar, kalau mau tenang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Kenapa mesti jalan-jalan? Amin. Iya. Karena hanya dekat Allah saja. Dunia menawarkan, kalau kamu mau tenang, jalan. Kalau kamu mau tenang, pergi ke tempat wisata. Padahal orang yang lagi pusing ke tempat wisata tambah pusing, saudara, ya kan kita ya. Ya, udah nggak punya duit, pergi ke tempat sana keluar duit lagi, geus beak duitnya double, saudara, beakna, iya kan gitu. Padahal firman Allah dengan kacamata sunglasses ini kita bisa melihat hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi kalau mau tenang bukan pergi jalan. Kita mau dekat sama siapa? Sama Tuhan. Amin. Iya dong. Iya. Tapi dunia mengajarkan yang berbeda, saudara. Dan saudara terbawa arus. Puji Tuhan saudara ada di tempat ini. Amin. Iya. Iya. Karena kalau misalnya saudara tidak memahami hal ini seringkali ya membawa kita, aduh batur mah jalan-jalan, ya kan gitu, long weekend gitu kan, bikin healing, bikin tenang gitu, ya. Padahal yang bikin tenang kita udah lihat kacamatanya beda, hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab Dia keselamatan kita, amin.
Iya. Jadi kita tidak dapat melihat siapa kita di dalam Kristus ketika kita tidak dapat melihat, Bapak Ibu Saudara, terang yang sesungguhnya. Jadi kacamatanya harus diganti. Amin. Amin. Iya, saudara pakai kacamata gelap terus nih, ya begitu ya. Jadi nggak bisa ngelihat terang, nggak bisa ngelihat Kristus, nggak ngelihat kebenaran yang sesungguhnya, saudara. Akhirnya kita terombang-ambing oleh zaman, oleh gaya hidup, oleh situasi kondisi yang membuat kita nggak tenang. Padahal saudara harusnya tenang, ya. Karena Allah beserta dengan saudara. Amin. Apalagi moto gereja Sungai Yordan kan jelas, ujung-ujungnya Tuhan tolong. Amin. Iya, jadi saudara nggak perlu khawatir karena ujung-ujungnya Tuhan tolong. Iya. Jadi ini keberadaannya. Nah, untuk supaya kita dapat melihat siapa kita di dalam Kristus, kita harus melihat siapa Allah Bapa bagi kita. Banyak orang, Bapak Ibu Saudara, mengenal Allah itu dan memanggilnya Bapa. Tapi ada banyak mereka meresponi atau memprediksi, mendefinisikan Bapa itu yang berbeda. Ya. Ada banyak orang mengakui Bapa itu Bapa yang baik. Tapi ya, mereka juga menyadari dia Bapa yang jahat kadang-kadang, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kadang-kadang kita menganggap Bapa itu adalah pribadi yang mencari-cari kesalahan saudara. Kadang-kadang kita menganggap Bapa itu menghukum kalau kita salah. Kadang-kadang Bapa itu, kita menganggap Bapa itu mencatat segala dosa kita. Sehingga akhirnya kita memandang kepada Allah sebagai Bapa kita dengan konotasi yang buruk. Kita tidak mengenal Bapa yang sesungguhnya. Karena yang sesungguhnya dia adalah Bapa yang baik. Amin. Mengampuni segala kesalahan kita. Amin. Iya, menolong di dalam kelemahan kita. Bahkan dia menghapus segala dosa. Dia mengaruniakan anaknya untuk rela datang dalam dunia yang penuh sengsara. Mati di atas kayu salib buat kita, supaya kita yang harusnya mati sekarang hidup. Amin. Iya. Ini keberadaan Bapa kita. Nah, ketika kita memahami bahwa dia Bapa yang baik yang sudah mengaruniakan segalanya buat kita, maka kita sadar siapa kita di dalam Kristus. Kita adalah anak-anak yang sangat dikasihinya. Amin. Ya, kita adalah anak-anak yang sangat dicintainya. Dalam segala situasi apapun yang kita alami, dia Bapa yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Hanya kitanya yang sekarang tidak mempercayai. Kenapa? Karena kacamata kita beda. Kita pakai kacamata hitam, saudara, yang tidak mengenal Bapa yang baik ini. Sehingga kita menganggap Bapa itu banyak sisi buruknya. Kalau orang bilang itu kayak guru lagi pegang penggaris, kalau kita salah, ceter gitu, Bapak Ibu Saudara. Makanya ada orang-orang yang sekalipun mereka udah rajin ke gereja, tapi mereka tidak mengenal Bapa itu Bapa yang baik. Nah, ketika mereka tidak mengenal Bapa yang baik, ketika mereka sakit, ketika mereka lagi menderita, ketika mereka lagi gagal, lagi bangkrut, mereka selalu berkata, itu Bapa lagi apa? Lagi menghukum mereka. Mungkin ada kesalahan, ada dosa, yang akhirnya Bapa menghukum mereka. Ketika kita diajarkan dengan poin itu, maka kita akan memandang Bapa bukan Bapa yang baik, tapi Bapa yang mencari-cari kesalahan. Bapa yang akan menghukum setiap kita lagi jatuh di dalam kesalahan. Ini yang membuat kita akhirnya nggak memahami siapa kita sih. Kita adalah anak-anak yang dikasihinya. Amin. Amin. Nah, ini penting. Jadi kalau saudara sudah memahami hal ini, udah mengenal Bapa itu adalah Bapa yang luar biasa baiknya, maka kita sadar, oh iya, ternyata kita ini anak yang dikasihi. Amin. Anak yang dicintai, anak yang dihargai, dihormati, diangkat sama Dia untuk menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Ada rencana Tuhan di dalam kehidupan kita yang Bapak sudah persiapkan bahkan sebelum dunia dijadikan. Ini yang membuat akhirnya saudara harusnya menyadari benar siapa kita di dalam Tuhan. Amin. Jadi senggol kiri kanan saudara, ternyata kamu sangat dikasihi Bapak. Amin.
Haleluya. Ya, kasih tepuk tangan dulu deh untuk Allah kita yang luar biasa ya. Jadi siapa kita di dalam Kristus ini harus menjadi sebuah kesadaran penting buat kita. Dari titik ini kita akan melangkah kepada destiny yang akan kita lakukan ke depan, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya ingin membawa Bapak Ibu Saudara untuk dapat melihat ya, sebagai sebuah ilustrasi. Ya. Saya pakai ilustrasi 3 kursi. Ini biasa dipakai oleh hamba-hamba Tuhan juga nih, ya. Ilustrasi 3 kursi. Kursi yang pertama, kursi yang kedua, kursi yang ketiga. Ya, saya kurang kreatif aja, kalau ada sih disiapin kursi di sini, tapi it's okay. Ya. Saudara ingat, kursi yang pertama itu adalah kursi berbicara tentang kerajaan Allah. Kursi yang kedua itu adalah kerajaan diri kita sendiri. Kursi yang ketiga itu adalah kerajaan dunia. Seharusnya kita duduk di kursi yang mana? Kursi yang pertama. Amin. Kursi kerajaan Allah. Ya, kita hidup dari Allah, berakar di dalam status karena kita anak yang sangat dikasih. Amin. Iya, jadi kita duduknya di kursi yang pertama, kursi kerajaan Allah. Ini adalah tempat yang indah untuk kita diami, Bapak Ibu Saudara. Iya. Ini adalah tempat di mana kita mengalami perkenanan Allah, iya, tanpa ada yang harus kita lakukan karena kita anak. Amin. Kita tidak ada sesuatu pun yang kita lakukan untuk kita dapat berkenan di hadapan Bapa. Kenapa? Karena harga yang harus kita bayar sudah dibayar lunas oleh Yesus. Amin. Jadi kita diperkenan. Sekarang Bapak Ibu Saudara enggak lagi nyari-nyari perkenanan. Ayo datang ke sini supaya tambah berkenan, ya. Ayo kita cari perkenanan Bapa supaya kita diberkati lebih banyak. Udah enggak ada lagi. Saudara anak. Amin. Anak pasti diberkati. Amin. Ada di sini yang orang tuanya nggak pernah ngeberkatin anaknya? Iya, saya percaya nggak ada. Semua kepengen anaknya diberkati. Amin. Iya. Bahkan kalau anaknya sakit, dia ngomong, mendingan saya yang sakit daripada anak saya yang sakit. Amin. Itu anak. Iya. Jadi ketika saudara sadar, saudara anak, dan saudara mengalami perkenanan dari Allah, ini tanpa usaha kita. Saudara duduk di kursi ini. Amin. Ini adalah tempat penerimaan total sepenuhnya. Saudara adalah anak yang dikasihinya. Amin. Iya. Jadi ini penting untuk saudara sadari. Ya, kita telah mengetahui siapa kita. Kita anak yang sangat dikasihi. Kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Amin. Kita berjalan di dalam satu destiny yang luar biasa. Tujuan Allah. Kita memiliki itu semuanya. Kita tidak hanya mencoba, Bapak Ibu Saudara, berpindah dari bumi menuju surga, tapi lebih dahsyat lagi, menarik surga turun ke bumi. Amin. Wah, luar biasa banget ya. Jadi kita nggak cuma sekedar, ayo berbuat baik, ayo ini, kalau nanti mati masuk surga. Enggak cuma kayak gitu, tapi kita coba tarik surga turun ke bumi. Jadilah di bumi seperti di surga. Amin. Jadi ada kebahagiaan surga mengalir di bumi. Amin. Ada sukacita surga mengalir di bumi karena adanya Bapak Ibu Saudara. Iya, karena kehadiran saudara. Suasana surganya nyata. Amin. Rumah tanggamu penuh dengan suasana surga. Kira-kira gimana di rumah saudara sekarang? Suasana neraka apa suasana surga? Ya, saya berharap suasana surga karena saudara adalah ahli waris kerajaan surga yang bukan cuma mencoba berpindah dari bumi ke surga, tapi menarik surga turun ke bumi. Wow, dahsyat banget ya. Saudara punya otoritas yang luar biasa. Saudara anak-anak yang sangat dikasihi. Amin. Amin. Saudara memiliki sebuah keberadaan yang luar biasa. Dunia mengajarkan kepada kita, Bapak Saudara, ketika saudara melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Ketika saudara sudah mendapatkan sesuatu, saudara baru eksis. Baru menjadi pribadi yang orang lain pikirkan. Saudara harus melakukan sesuatu dulu, baru memiliki sesuatu. Makanya orang kejar-kejaran untuk memiliki sesuatu ini, supaya nanti ujung-ujungnya dia menjadi identitasnya.
orang yang diberkati, orang kaya yang luar biasa, orang yang begini, orang yang begitu. Berbeda dengan kerajaan surga. Kerajaan surga bukan dimulai dari melakukan sesuatu, tapi kita sudah memiliki sesuatu. Siapa kita di dalam Kristus? Kita sudah memiliki segala sesuatu. Jadi kita melakukan sesuatu. Beda dengan dunia. Dunia harus melakukan sesuatu dulu untuk memiliki sesuatu. Makanya usaha diri dulu untuk supaya dapat memiliki. Baru nanti ujungnya saudara bisa eksis di sana. Tapi kerajaan surga sungguh sangat berbeda. Iya. Ini membawa kita untuk memahami hal yang luar biasa ini. Jadi kursi yang pertama ini harusnya saudara duduk di sini. Ini adalah kursi kerajaan Allah. Saudara menyadari di sini bahwa saudara adalah anak. Amin. Amin. Anak yang sangat dikasih. Amin. Iya, saya percaya ya Bapak Saudara, kalau saudara sudah jadi anak, mau saudara udah besar, mau masih kecil, percayalah orang tua saudara sudah menyediakan segalanya. Amin. Amin. Iya, nggak pernah kan ngelihat anak-anak stres, amin? Iya, ya anak 2 tahun stres gitu ya, mikirin, mama gua ngasih susu apa enggak ya besok gitu. Nggak mikirin deh. Yang dia sadar, dia tahu bapaknya pasti kasih. Amin. Nggak pernah ngelihat kan anak stres? Karena mereka sadar orang tuanya sayang sama mereka. Amin. Dia yang akan menyediakan segalanya. Jadi kenapa Bapak Ibu saya stres? Karena saudara nggak sadar, saudara adalah anak yang dikasih. Amin. Jadi single kiri kanan saudara. Ternyata kamu tuh anak. Amin. Jangan stres. Karena Bapak sayang sama kamu. Amin. Dan Dia akan menyediakan segala yang kamu perlukan. Amin. Nah sayangnya kita nggak percaya. Ketika saudara nggak percaya itu, saudara stresnya luar biasa. Tapi ini akan membawa saudara, kebenaran ini akan membawa saudara menyadari, yes, ternyata saya anak yang dikasih. Amin. Ini akan membuat saudara sadar. Nah kursi inilah yang saudara harusnya duduki. Tapi sayangnya ada banyak orang justru duduk di kursi yang kedua. Ini kursi tentang kerajaan diri. Yeah. Kursi yang kedua ini kita memiliki kecenderungan untuk hidup bagi Allah. Bukan hidup dari Allah, tapi hidup bagi Allah. Jadi kalau kita melakukan, ayo kita lakukan bagi siapa? Bagi Allah. Rasanya itu Allah harus kita bantu dengan segala apa yang harus kita lakukan. Padahal sesungguhnya kita harus melakukan sebagaimana yang seharusnya. Kita adalah anak. Amin. Amin. Kalau saudara itu di dalam sebuah keluarga, saya percaya seorang anak membantu orang tuanya itu bukan cuma bagi orang tuanya, karena mereka anak, keluarga Bapak Ibu Saudara. Amin. Iya. Jadi mereka ketika melakukan segala sesuatu nggak mikirin mau dapat duit apa enggak, karena mereka keluarga. Amin. Melayani mereka nggak mikirin dapat PK apa enggak, karena mereka keluarga. Tapi kalau hidup bagi Allah, ini akan mendorong kita Bapak Ibu Saudara untuk supaya ayo kita lakukan sesuatu supaya Allah memberkati kita. Kalau anak-anak udah nggak mikirin lagi, amin. Amin. Karena dia yakin bapaknya pasti memberkati dia, amin. Bapaknya pasti nyediain segala sesuatunya. Ini yang menjadi perbedaannya. Hidup bagi Allah bukan hidup dari Allah. Karena kita telah menjadi berakal di dalam roh yang yatim, katanya saudara. Kita bukan anak keputraan yang punya bapak, tapi kita kayak anak yatim piatu yang nggak punya orang tua. Mungkin lebih cocok lagi kalau dikatakan kita punya roh yang sepertinya roh budak. Jadi di dalam melakukan segala sesuatu hanya untuk supaya mendapat balasan. Kita lupa kita anak. Amin. Amin. Ketika kita melayani, membantu, melakukan segala, kita anak. Kita nggak butuh untuk supaya diberkati oleh Bapak kita lebih lagi, karena kita yakin kita sudah diberkati. Saudara harus memahami poin yang luar biasa ini supaya sadar bahwa kita ini berusaha lakukan segala sesuatu dalam konteks ibadah, melayani, ya memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bukan lagi supaya Allah sayang sama kita, Bapak Ibu Saudara. Karena kita sadar Allah sudah sayang saudara. Dan bahkan Dia berkata,
Aku mengasihi engkau dan tidak akan pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Mau saudara kayak gimana Allah sayang sama saudara? Hanya kadang-kadang kita nggak tahu kalau Bapa itu sayang sama kita. Ya. Siapa anak-anak yang selalu ingin menyenangkan hati Allah, hati Bapaknya? Karena dia sadar Bapaknya sayang sama kita. Nah, saya yakin banget saudara bahwa banyak gereja hari-hari ini hidup di kursi yang kedua ini. Jadi mereka melayani itu dari kondisi ya, di dalam melakukan semua pelayanan yang ada dari perspektif ya, atau dimotivasi bukan oleh kasih kepada Bapa, tetapi oleh ketakutan. Apakah saya berkenan kepada Bapa atau tidak? Apakah ini menyenangkan Bapa atau tidak? Jadi ayo kita lakukan sesuatu untuk menyenangkan Bapa. Karena dia berpikir Bapa harus disenangkan. Padahal Bapa ngelihat saudara anak-anaknya senangnya luar biasa. Amin. Ada di sini yang ngomong anaknya jelek. Kita kalau ngomong anak selalu cantik, ganteng. Biarpun orang lain lebih ganteng, lu lebih ganteng. Itu namanya orang tua. Amin. Amin. Apalagi Bapa di surga. Ya. Mau hitam manis saudara, amin. Iya. Saudara di sini harus menyadari poin yang luar biasa ini. Melihat sebagaimana Bapa melihat. Bapa melihat saudara itu luar biasa. Ya, Bapa melihat saudara itu penuh dengan talenta yang luar biasa. Dia sudah menciptakan saudara itu sempurna adanya gitu, saudara. Ya. Dan dia memiliki rencana yang luar biasa dalam hidup saudara. Jadi ini akan membuat saudara ya, menjadi pribadi yang luar biasa. Melakukan segala sesuatu, motivasi kita bukan lagi ya, karena ketakutan nanti Bapak nggak senang. Supaya Bapak senang nanti saya diberkati lebih banyak lagi. Enggak, saudara. Tapi motivasi kita adalah kasih kepada Bapak. Amin. Karena Bapa sudah lebih dulu mengasihi kita. Amin. Iya, jadi kasih tepuk tangan untuk Allah kita yang luar biasa ya. Ini penting banget ya, supaya saudara menyadari hal ini. Jadi mereka itu memiliki roh budak dalam diri mereka. Melakukan segala sesuatu bukan seperti anak. Ya, kayak budak. Mengharapkan balas jasa. Harusnya kita melakukan segala sesuatu karena diri kita adalah anak. Amin. Dan saya percaya anak mendapatkan lebih banyak lagi daripada budak. Amin. Iya. Jadi banyak orang melayani bukan karena apa ya, saudara? Ya, mereka memiliki keberadaan diri sebagai putra putri di dalam kerajaan Allah. Ya. Tetapi untuk menjadi orang-orang yang kayaknya ngarepin sesuatu yang luar biasa, yang lebih penting lah nanti di dalam kerajaan Allah. Makanya ada pengajaran-pengajaran bahwa saudara harus melakukan sesuatu pelayanan yang luar biasa supaya nanti di kerajaan surga saudara punya mahkotanya berapa? 7. Ya saudara. Jadi nanti kalau masuk surga malu mahkotanya cuma 1, yang lain tuh 7 katanya begitu. Ya. Jadi ini sesuatu yang kadang-kadang sering terjadi sama kita. Ayo melayani sesuatu nanti pahalanya di sana ditambahlah lagi. Rumah kita di sana lebih besar daripada yang lain. Rumah Pak Cepi itu kayak rumah bupati, lebih gede daripada rumah orang biasa. Wah gitu ya. Seakan-akan kayak gitu. Padahal kita anak. Amin. Amin. Yang tua, yang cowok, yang cewek, kalau yang benar orang tuanya ngasihnya sama. Warisannya sama. Tapi kenapa anak laki kadang-kadang lebih gede daripada anak perempuan? Iya, ngerti ya kayak gitu. Kenapa? Karena itu sistem dunia. Amin. Iya. Kita ini anak-anak. Kita punya Bapak yang baik, yang gak ngebeda-bedain kita. Emang bos saudara kalau punya anak 3, 4, 5 emang ngebeda-bedain gitu? Iya, memang itu ada yang seperti itu. Karena itu manusia. Tapi Allah Bapa di surga, Dia mengasihi kita sama.
Yang kerja dari pagi sampai malam, upahnya 1 dinar. Yang kerja dari siang sampai malam, upahnya 1 dinar. Yang kerja dari sore sampai malam, upahnya 1 dinar. Sama. Amin. Amin. Senggol kiri kanan satu, upah kita sama ternyata. Amin. Iya. Sama-sama dikasih. Amin. Iya. Kadang-kadang ada nggak di sini orang-orang yang tidak mengasihi Bapak? Ada. Jadi siapa yang rajin ke gereja, rajin melayani? Karena mereka orang-orang yang merasa sangat dikasih. Amin. Jadi jangan ngirik sama mereka-mereka yang lagi liburan, yang pergi nggak ibadah hari ini. Amin. Iya. Saudara harusnya lebih bersyukur karena saudara ternyata lebih merasakan kasih Allah dalam hidup saudara. Amin. Iya. Amin. Iya. Jadi di sini kita nggak ada lagi dibeda-bedain. Mereka melakukan segala sesuatu bukan Bapak Ibu Saudara dari Allah. Iya. Tetapi untuk Allah. Ini yang sesuatu yang seringkali terjadi. Iya. Jadi banyak sekali hari-hari ini gereja yang dipenuhi dengan orang-orang di kursi nomor 2 ini. Iya. Yang tahu tentang Bapa tetapi tidak benar-benar menemukan identitas mereka di dalam Dia. Atau tinggal di dalam ruang keluarga Allah. Mereka hidup sebagai para yatim rohani. Kayak anak-anak yang nggak punya orang tua. Yang kalau melakukan segala sesuatu hanya untuk apa? Upah. Tapi saudara adalah anak. Amin. Amin. Saudara adalah orang-orang yang sangat dikasih oleh Bapa. Amin. Ini penting untuk kita sadari. Ketika engkau menyadari engkau adalah orang-orang yang dikasih oleh Bapa, anak-anak yang dikasih oleh Allah, saya percaya begitu banyak hal-hal yang luar biasa akan terjadi dalam hidup saudara. Amin. Saudara tidak lagi melakukan segala sesuatu karena usaha dirimu. Engkau sudah dilayakan karena usaha Allah yang luar biasa. Ya. Ini perkara dasar yang harusnya ada dalam diri kita. Kita tidak hanya menjalani sebuah keberadaan yang biasa-biasa, tetapi ternyata kita sudah dipersiapkan Allah dengan segala yang kita perlukan. Sehingga ketika kita sadar ada di dalam kondisi kita ini, pribadi yang sangat dikasih oleh Allah, anak-anak Allah yang sudah dipersiapkan, maka tambat laun saudara bisa melihat destiny saudara dalam perjalanan hidup. Entah saudara sedang melakukan apa, melakukan ini, melakukan itu, saudara sadar di balik itu semuanya ada rencana Allah. Amin. Ketika saudara ada di atas gunung yang indah, matahari yang cerah, saudara mengalami sebuah berkat yang luar biasa, nama Tuhan tetap dipermuliakan. Karena itu tujuannya, saudara. Tapi ketika saudara ada di lembah yang paling gelap sekalipun, tetap nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Nah, ketika Tuhan membawa saudara mau di atas gunung, mau di lembah, saudara, ketika saudara sadar saudara adalah anak yang sangat dikasihi, saudara tidak akan pernah takut. Amin. Iya, berarti ada rencana Allah untuk saudara ada di situ. Saudara menjalani hari-harimu di situ untuk menyadarkan dirimu, saya adalah anak yang sangat dikasihi. Mungkin dulu Bapak Ibu Saudara dipenuhi dengan berkat yang luar biasa sampai kita lupa identitas kita. Kita tidak mempermuliakan nama Allah. Dan kita akhirnya harus ada di lembah. Itu juga kita sadari ada sesuatu yang harus kita pelajari. Amin. Supaya nanti di dalamnya kita sadar identitas kita. Seringkali ada banyak orang kalau lagi susah ingat Tuhan. Lagi di atas suka lupa. Jadi sekarang mumpung lagi masih ingat. Iya. Ayo sadari saudara. Saudara adalah pribadi yang sangat dikasih. Amin. Sekali lagi senggol dewa saudara. Kira-kira saudara. Ternyata kamu sangat dikasih oleh Allah. Amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang luar biasa. Amin. Ya, satu ketika Bapak Ibu Saudara, ketika sudah menyadari poin yang luar biasa ini, kadang-kadang ketika kita dalam perjalanan, kita suka nggak ngerti ya. Suatu ketika kita akan ada perjalanan pelayanan. Saya ini sama Yogi tuh, ya, udah berapa tahun ya, 10 tahun nih pelayanan ke Subang kan, jauh banget tuh. Dulu dari Cikarang ke Subang itu berapa jam tuh, belum ada tol lagi, ya. Jadi kita perjalanannya agak cukup panjang. Ya, ada beberapa teman-teman kita sering ikut. Istri saya selalu menemani. Ya, 3 jam lah mungkin perjalanannya pada waktu itu. Ya, bolak-balik gitu. Saudara kalau udah selesai pelayanan malam jam 10, jam 11 baru balik. Nyampe rumah kira-kira jam 12 sampai jam 1 gitu loh. Ya.
kita melewati hutan-hutan jati itu. Ya kita sampai ingat tuh, ada hutan jati yang pertama, ada hutan jati yang kedua, ada hutan jati yang ketiga. Kadang-kadang ketika Yogi nyetir, udah nyampe mana kan gitu. Hutan jati yang keberapa nih? Kan gitu ya. Hutan jati yang ketiga, oh berarti udah mau dekat nih ke kota Subangnya. Gitu. Pulangnya juga demikian, udah lewatin belum gitu kan? Hutan jatinya gitu. Jadi sering kali gitu, dan selalu lancar perjalanan, is okay gitu. Ya paling capek doang gitu Bapak Ibu Saudara, nggak ada masalah. Ya kadang-kadang kita mampir ke rumah makan apa gitu, rumah makan sederhana ya, di situ kita makan apa? Ya ayam panggang gitu-gitu, dan itu setiap pelayanan selalu mampirnya ke situ. Ya karena cuma satu-satunya itu yang kayaknya yang enak gitu. Nah suatu ketika Yogi nggak ikut, ketika istri saya nggak ikut, ya ketika yang lain nggak ikut, saya pelayanan sendiri saudara, karena orang pada nggak bisa. Pas pulang malam jam 10 gitu, gelap gitu, hujan gitu ya, jalanan agak berlubang. Apa yang terjadi saudara? Ban depannya nyemplung ke lubang, jedor, waduh, bannya pecah. Tiba-tiba udah ban depan kena pecah, wah parah nih. Tiba-tiba apa? Ban belakang juga kena juga, jedor lagi, 2 ban pecah. Kalau 1 ban pecah, saya masih bisa, karena di belakang masih ada serep. Ya, saya pembuka istilah kata ngerjain ganti ban paling cepat. Ya, mungkin bisa 10 menit saya kerjain bisa selesai gitu. Ya. Tapi ini 2 ban pecah. Ya, kira-kira gimana ya? 1 ban ada gantinya, 1 lagi nggak ada. Jadi waduh, gitu ke pinggir. Itu di hutan jati loh. Kita melewati hutan jati yang gelap gitu saudara. Pas kayak gitu. Tapi apa yang terjadi, ternyata kita berhenti di ujung pas ada rumah di situ. Iya. Dan ternyata, rumah itu tukang tambal ban. Cuman sayangnya waktu itu udah jam 11 malam, hampir jam setengah 12. Jadi kira-kira udah tutup. Ya, udah pada tidur kali. Jadi nggak mau saya ketok, saya minta tolong. Saya minta tolong, dan puji Tuhan orangnya mau bangun. Ini suku dari Medan nih, saudara tahu ya gitu. Jadi setelah itu saya bilang, Pak, wah sorry nih ngegangguin. Ini ban saya pecah gini. Wah, kata dia, udah 2 mobil tadi sore katanya ngalami yang kayak gini. Saya mungkin yang ketiga, tapi yang lain itu cuma 1 ban, Bapak dua-duanya. Lalu dia mau bantu nggak Pak? Mau bantu. Ada ban serepnya nggak Pak? Ada. Wah puji Tuhan. Jadi ada gitu. Jadi dia bantulah. Pas dia ngebuka bak belakang saya gitu ya, pintu belakang saya gitu untuk ngambil bannya, dia ngeliat gitar. Bapak dari mana? Ada yang gitu. Saya dari pelayanan gitu. Oh dari pelayanan. Akhirnya dia curhat, Bapak Ibu Saudara. Jadi orang ini sambil nambal ban, sambil ganti ban, dia curhat. Dia curhat sampai sampai kayaknya nangis gitu, kayaknya gimana gitu. Sampai ujung-ujungnya dia minta saya doain. Jadi di pinggir jalan saya doain dia. Doain dia gitu. Tuhan, saya bilang jauh-jauh ban sampai pecah, cuman ketemu orang ini doang ternyata nih. Jadi Tuhan ternyata punya rencana. Buat saya itu sesuatu yang tidak menyenangkan. 2 ban pecah malam-malam di hutan gitu. Kebun jati, saya pikir wah udah habis deh nih gitu. Tapi ternyata Tuhan punya rencana. Dan puji Tuhan, udah doain, udah selesai. Saya cuma ngomong, Pak, kan gitu ya. Ternyata Tuhan punya rencana nih, gara-gara Bapak nih ban saya pecah gitu. Supaya saya ketemu siapa? Ketemu Bapak. Dan dianya senang, Bapak. Dia senang, nggak mau dibayar, begitu ya, haleluya, gitu ya. Jadi saya pulang dengan sukacita. Besoknya pas pelayanan lagi, saya mampir ke situ, saya balikin tuh bannya, karena saya pakai ban dia 1. Jadi kalau dalam situasi apapun, saudara harus sadar, Tuhan turut bekerja. Tuhan punya rencana, biar nama Tuhan dipermuliakan. Suatu ketika anak saya yang bungsu, Janet itu, sekarang udah jadi dokter, saudara. Dulu waktu pertama kali mau daftar, di kedokteran itu dia dari SDH, Sekolah Dian Harapan, mau daftar ke UPH, 1 yayasan, wah pasti gampang diterima, kan begitu, karena satu yayasan. Dia tes, dia daftar di sana, gagal, nggak diterima. Teman-temannya masuk, dia enggak. Waduh, gimana ini Janet? Lalu dia coba lagi, sekali lagi coba lagi,
gagal lagi saudara. Saya pikir anak saya bukan yang bodoh-bodoh amat ya di sekolahan itu gitu ya. Kalau dibandingin sama temannya dia lumayan gitu. Tapi kenapa gagal? Ya udah, kalau gagal kayak gitu ya udah, berarti Tuhan kepengen kamu di tempat yang lain. Ayo udah deh, di tempat Cici atau Koko lain dulu. Suruh ke Amerika. Tadinya nggak mau. Dia pengen masuk ke dokteran. Di Amerika lama nanti ke dokteran. Jadi dia nggak mau. Jadi sekarang ya udah kepaksa dia mau, tapi ngambilnya nanti di sana jurusannya yang berbeda. Nah, ketika dalam kondisi dia lagi down, dia lagi waduh ya, kenapa ini kok bisa begini gitu, dari SDA ke UPH kok nggak bisa masuk gitu, padahal mungkin nggak bisa masuk. Temennya akhirnya ada anak dokter, orang tuanya dokter, teman satu sekolahnya daftar di sekolah yang lain, daftarnya di Atmajaya, saudara. Yang kita tahu persis, orang-orang selalu ngomong ya kalau di situ nggak diterima di Atmajaya apalagi katanya begitu. Ya pasti lebih susah masuknya. Jadi mereka daftar tetap gitu. Dia coba dalam kondisi kayak gitu. Mereka tes, temannya yang ngajak dia nggak diterima, Janetnya yang diterima. Ternyata dia pengen disuruh masuk ke Atmajaya. Wah, Tuhan kita punya rencana. Kita tidak pernah bisa melihat, saudara. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupmu, lagi di atas puji Tuhan, lagi di bawah puji Tuhan, karena kita percaya kita adalah anak-anak yang sangat dikasih. Amin. Kita bisa melihat seperti Bapak melihat kita itu, waduh cantik luar biasa, sangat dikasih karena kita anak, dan Dia dikatakan sudah menyediakan segala yang kita perlukan. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupmu hari-hari ini, saya hanya ingin ingatkan, engkau adalah pribadi yang sangat dikasih Tuhan. Amin. Amin. Saudara nggak perlu lagi berusaha untuk segala sesuatu untuk supaya disayang sama Bapa, untuk mendapatkan sesuatu dari Bapa. Mungkin orang lain yang merasa bukan anak, mereka harus lakukan sesuatu karena mereka seperti budak. Ayo kita lakukan ini lebih banyak. Waktunya 1 jam, tambahin lagi 3 jam supaya Bapa nanti menjawab segala doa-doa kita. Ya. Kadang-kadang kita dipacu, kita merasa bahwa Bapa belum sayang. Ayo kita lakukan sesuatu supaya Bapa senang dengan kita. Padahal yang sesungguhnya kita adalah anak-anak yang sangat dikasihinya. Amin. Ya, inisiatif itu selalu datangnya dari Bapa di surga. Amin. Nebus kita pun itu inisiatif Bapa di surga. Bapak sudah rancangkan itu sebelum dunia dijadikan. Sehingga saudara adalah orang-orang yang sangat berharga, anak-anak yang sangat dicintai. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupmu, ingat ini, Bapa sangat mengasihi engkau. Amin. Jadi ketika saudara lagi ada masalah, ada persoalan, ingat Bapa sayang sama saudara. Sehingga Dia punya rencana dalam hidupmu. Jadi ketika engkau mengalami apapun, ingat Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Amin. Dan rencananya masa depan yang penuh dengan harapan. Ya, berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita.